Kita hidup di era digital. Data ada di mana-mana. Setiap klik, setiap pencarian, setiap postingan menciptakan lebih banyak data. Data ini mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain. Kita lebih terhubung dari sebelumnya. Coba pikirkan tentang kehidupan kamu sendiri. Berapa banyak data yang kamu buat setiap hari? Kamu mungkin mengirim email, menonton video, atau menggunakan media sosial. Semua kegiatan ini menghasilkan data. Jumlah data yang dibuat sangatlah besar. Ledakan data ini menghadirkan peluang dan tantangan. Kita dapat menggunakan data untuk meningkatkan kehidupan kita. Namun, kita juga perlu mewaspadai risikonya. Memahami tech sangat penting untuk menavigasi lanskap digital baru ini. TIC adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya Information and Communication Technology, atau ICT. HIC meliputi semua teknologi untuk berkomunikasi dan mengelola informasi. Ini termasuk perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet. Ini juga mencakup perangkat lunak, aplikasi, dan internet. HIC adalah istilah luas yang mencakup banyak teknologi berbeda. Alat-alat ini telah menjadi penting untuk komunikasi, pendidikan, bisnis, dan hiburan. TIC mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Memahami TIC bukan lagi pilihan. Itu fundamental untuk menavigasi kehidupan modern. TIC terdiri dari 3 komponen utama, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Perangkat keras mengacu pada komponen fisik teknologi. Ini termasuk hal-hal seperti komputer, keyboard, monitor, dan printer. Tanpa perangkat keras, kita tidak akan dapat berinteraksi dengan dunia digital. Perangkat lunak mengacu pada program yang berjalan di perangkat keras. Ini termasuk sistem operasi seperti Windows dan macOS, serta aplikasi seperti browser web dan pengolah kata. Perangkat lunak menyediakan instruksi yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Terakhir, jaringan menghubungkan perangkat yang berbeda. Internet adalah jaringan terbesar dan paling terkenal. Jaringan memungkinkan kita untuk berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan mudah. Salah satu dampak paling signifikan dari TIC adalah di bidang pendidikan. TIC telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Siswa sekarang memiliki akses ke banyak informasi di ujung jari mereka. Mereka dapat menggunakan sumber daya online, aplikasi pendidikan, dan kelas virtual untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka. Guru dapat menggunakan TIC untuk membuat pelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Mereka dapat menggunakan presentasi multimedia, kuis online, dan permainan edukatif untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Di luar pendidikan, TIC mentransformasi layanan kesehatan, keuangan, transportasi, dan banyak industri lainnya. TIC membantu kita untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, dan membuka kemungkinan baru untuk inovasi dan kemajuan. Bagian 5. Kekuatan TIC, manfaat di dunia yang terhubung. TIC menawarkan banyak manfaat. Salah satu yang paling signifikan adalah akses instan ke informasi. Hanya dengan beberapa klik, kita dapat mengakses perpustakaan pengetahuan yang luas dari seluruh dunia. Ini telah membuat penelitian lebih mudah dan lebih cepat dari sebelumnya. TIC juga memfasilitasi komunikasi yang efisien. Kita dapat terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia melalui email, pesan instan, dan konferensi video. Ini telah mempermudah untuk berkolaborasi dalam proyek, berbagi ide, dan tetap berhubungan dengan orang yang dicintai. Selain itu, TIC telah membuka jalan baru untuk bisnis dan perdagangan. E-commerce telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Ini telah menciptakan peluang baru untuk kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi. Bagian 6. Menavigasi risiko, keamanan data di era digital. Meskipun TIC menawarkan banyak manfaat, TIC juga menghadirkan tantangan. Salah satu yang paling signifikan adalah masalah keamanan data. Saat kita menghasilkan lebih banyak data, kita harus lebih waspada dalam melindunginya dari akses tidak sah dan ancaman dunia maya. Pelanggaran data dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk pencurian identitas, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Penting untuk memahami risiko dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya. Ini termasuk menggunakan kata sandi yang kuat, berhati-hati terhadap penipuan phishing, dan memperbarui perangkat lunak.
Keamanan data adalah masalah berkelanjutan yang membutuhkan kewaspadaan konstan dan tindakan proaktif. Bagian 7. Harga yang mahal dari kecerobohan. Contoh nyata pelanggaran data. Pelanggaran data menjadi semakin umum. Pada tahun 2017, misalnya, agen pelaporan kredit Equifax mengalami pelanggaran data besar-besaran yang mengekspos informasi pribadi lebih dari 147 juta orang. Pelanggaran ini menyoroti kerentanan data pribadi kita dan konsekuensi yang menghancurkan dari tindakan keamanan yang tidak memadai. Pelanggaran profil tinggi lainnya terjadi pada tahun 2012 ketika peretas mencuri jutaan nomor kartu kredit dan debit dari pelanggan target. Insiden ini menjadi pengingat nyata akan pentingnya keamanan data. Bagian 8. Melindungi kehidupan digital Anda. Langkah praktis untuk meningkatkan keamanan. Ada beberapa langkah praktis yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan keamanan digital Anda. Salah satu yang paling penting adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun online Anda. Kata sandi yang kuat harus terdiri dari setidaknya 12 karakter, dan menyertakan campuran huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Anda juga harus mengaktifkan otentikasi 2 faktor, jika memungkinkan. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengharuskan Anda memasukkan kode dari ponsel atau email Anda, selain kata sandi Anda. Waspadai penipuan phishing, yang merupakan upaya untuk mengelabui Anda agar memberikan informasi pribadi Anda. Jangan pernah mengklik tautan dalam email atau pesan teks dari pengirim yang tidak dikenal. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana ini, Anda dapat signifikan mengurangi risiko membarking the federal befola. Bagian 9. Masa depan TIK, tanggung jawab bersama. Masa depan TIK penuh dengan kemungkinan. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak aplikasi inovatif bermunculan. Kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan Internet of Things hanyalah beberapa dari teknologi yang siap untuk mengubah dunia kita di tahun-tahun mendatang. Namun, masa depan TIK bukanlah sesuatu yang akan ditentukan oleh teknologi saja. Itu akan dibentuk oleh pilihan yang kita buat hari ini. Kita perlu memperhatikan potensi dampak TIK pada masyarakat, dan bekerja sama untuk memastikan bahwa TIK digunakan untuk kebaikan. Ini termasuk mempromosikan literasi digital, mengatasi kesenjangan digital, dan mendorong penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Bagian 10. Melampaui dasar-dasar, tetap terinformasi dalam lanskap yang berubah. Esai ini telah memberikan pengantar dasar tentang TIK. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi terus berkembang. Apa yang relevan hari ini mungkin sudah ketinggalan zaman besok. Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap mendapat informasi tentang perkembangan terbaru di bidang TIK. Baca artikel, ikuti blog teknologi, dan terlibat dalam diskusi tentang literasi digital dan keamanan online. Semakin banyak yang Anda ketahui tentang TIK, semakin siap Anda untuk menavigasi dunia digital dengan aman dan bertanggung jawab. Bagian 11. Bergabunglah dengan percakapan, berbagi pengetahuan untuk masa depan digital yang lebih aman. Terakhir, jangan takut untuk membagikan pengetahuan Anda tentang privasi dan keamanan digital dengan orang lain. Bicaralah dengan teman, keluarga, dan kolega Anda tentang pentingnya kata sandi yang kuat, otentikasi 2 faktor, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terjamin untuk semua orang. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, dan berbagi kekuatan itu sangat penting di era digital. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa TIK terus menjadi kekuatan untuk kebaikan di dunia.